Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hingga masa persalinan, memantau kondisi ibu dan janin, mengetahui adanya kelainan kehamilan sedini mungkin, sehingga menurunkan angka kematian ibu dan janin. Kapan dilakukan pemeriksaan kehamilan? Minimal 6 kali, pada trimester 1, 2, 3 masing-masing 2 kali, dan pada trimester 1 dan 3 minimal dilakukan oleh dokter untuk dilakukan pemeriksaan USG. Siapa yang berhak melakukan pemeriksaan kehamilan? Mereka adalah tenaga medis yang sudah ahli dan kompeten di bidang pemeriksaan kehamilan, seperti bidan, perawat, dokter umum, dan dokter spesialis kandungan. 10 poin pemeriksaan kehamilan. Poin pertama, pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Pemeriksaan tinggi badan hanya dilakukan 1 kali saat kunjungan pertama, dan pemeriksaan berat badan dilakukan setiap kali saat ibu kunjungan. Tinggi badan ibu kurang dari 145 cm berisiko mengalami panggul sempit yang menyebabkan lahir normal sulit dilakukan. Poin kedua, pengukuran tekanan darah. Tekanan darah lebih dari 140/90, ibu cenderung mengalami hipertensi dalam kehamilan. Poin ketiga, pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Apabila lila kurang dari 23,5 cm, artinya ibu mengalami kekurangan energi kronis yang beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Poin keempat, pengukuran tinggi rahim. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Poin kelima, penentuan letak janin dan perhitungan DJJ. Apabila trimester ketiga, kepala bayi belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau masalah lainnya. Dan DJJ bayi normal adalah 120 hingga 160 kali per menit. Apabila kurang atau lebih dari itu, kesejahteraan janin bermasalah. Keenam, penentuan status imunisasi tetanus toksoid. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejang pada bayi baru lahir. Ibu minimal harus mendapatkan TT2. Poin ketujuh adalah pemberian tablet tambah darah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah pada ibu hamil, sehingga harus diminum sejak awal kehamilan hingga 90 hari. Poin ke-8, tes laboratorium. Tes laboratorium terdiri dari 2 jenis, ada yang rutin, ada yang khusus. Rutin itu wajib dilakukan oleh ibu, semisal golongan darah, HB, HIV, sifilis, dan HB-SAG. Poin ke-9 adalah edukasi dan konseling. Ibu harus mengetahui beberapa tanda bahaya yang ada pada ibu hamil. Misal, muntah terus-menerus dan tak ingin makan, diare berulang, air ketuban keluar sebelum waktunya, atau pergerakan janin mulai berkurang. Selain itu, ibu, ayah, dan keluarga ibu hamil harus mengetahui bagaimana cara merawat ibu hamil, seperti konsumsi makanannya, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan diri ibu hamil. Poin ke-10 adalah tata laksana dan mendapat pengobatan. Apabila muncul tanda bahaya pada ibu hamil atau terdapat keluhan, jangan lupa untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kehamilan hanya dilakukan oleh tenaga medis yang sudah terlatih.